Misteri waktu dalam sains. Selama ini kita mengenal waktu sebagai arah yang bergerak dari masa lalu, menuju masa sekarang dan ke masa depan. Waktu tidak bisa bergerak mundur atau melompat ke masa depan. Kita hanya menjalani waktu kita sekarang, dan membiarkannya terus bergerak lurus ke masa depan. Sebegitu sederhana dan sangat simpel mudah diterima akal. Begitu saja. Tidak akan berubah dan tidak akan pernah terjadi kekacauan waktu. Orang awam pasti setuju, dan tidak akan pernah mendebatnya. Benarkah demikian? Tapi ternyata tidak demikian menurut sains. Tahukah kalian, ternyata waktu adalah salah satu konsep paling misterius dalam sains. Meskipun kita mengalami waktu setiap hari dalam kehidupan kita, sifat sebenarnya dari waktu masih merupakan teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Listening, it says stay. Banyak film fiksi ilmiah yang mengangkat tema tentang misteri ruang waktu ini, misalkan film Interstellar dan Time Trade. Dalam film Interstellar diceritakan tentang perjalanan Cooper menuju sebuah planet yang berada tidak jauh dari lubang hitam. Ternyata mereka menemukan kenyataan yang menakutkan apabila berada di planet tersebut. Kenyataan itu adalah perlambatan waktu atau yang disebut dilatasi waktu, yang disebabkan oleh pengaruh lubang hitam di dekatnya. Bayangkan saja, 1 jam di planet tersebut sama dengan 7 tahun di bumi. Cuman berkedip saja, waktu sudah berlalu beberapa hari. Apa ini tidak mengerikan? Hello, Rob? I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Yang lebih dahsyat lagi adalah peristiwa yang terjadi ketika beberapa orang memasuki ke dalam goa dalam film Time Trade. Tanpa mereka sadari, begitu mereka masuk ke dalam goa tersebut, ternyata mereka terjebak dalam dilatasi waktu. Waktu berjalan sangat lambat di goa ini. She's trapped. Everything slows down in there. Just like everything slowed down as soon as you walked inside. Setelah menemukan banyak keanehan yang terjadi, akhirnya mereka menyadari bahwa waktu berjalan sangat lambat di dalam goa tersebut. Mereka sadar, ternyata beberapa jam di goa tersebut, tapi di luar goa malah waktu telah berlalu bahkan beberapa dekade, sehingga mereka akhirnya ditolong oleh manusia dari masa depan yang asing bagi mereka. Salah satu film sains fiksi klasik yang sayang dilewatkan karena menarik adalah film Back to the Future. Film ini mengisahkan tentang Marty, remaja Amerika yang hidup di tahun 80-an, secara tidak sengaja dikirim kembali ke tahun 1955 dalam mesin waktu yang diciptakan ilmuwan gila. Mesin waktu itu berupa sebuah mobil yang bisa melaju secepat cahaya hingga bisa kembali ke masa lalu. Dikisahkan bahwa Marty harus memastikan calon orang tuanya bertemu dan jatuh cinta untuk bisa kembali ke masa depan. Tentunya kalian protes, karena ini hanyalah sebuah film sains fiksi, bukan sesuatu yang benar-benar pernah terjadi di dunia nyata. Baiklah, sekarang coba kalian perhatikan berita ini. Sebuah pesawat yang lepas landas di Jerman pada tahun 1954 dan sudah dinyatakan menghilang selama 35 tahun, tiba-tiba mendarat di Brasil pada tahun 1989 dengan posisi pesawat masih terkendali oleh tengkorak manusia. Kisah ini sangat populer dan bahkan viral di internet dengan berbagai judul menarik. Pan American Flight 914 lepas landas tahun 1955 dan mendarat setelah 35 tahun kemudian. Ini sangat dan sulit dicerna akal. Anehnya, kerangka pilot pesawat yaitu Kapten Miguel Victor Curie ditemukan duduk dalam posisi kerangka utuh dan tampak masih memegang kendali. Sayangnya, tak ada pernyataan resmi dari pemerintah manapun atas kejadian misterius ini.
Perusahaan maskapai pun tak dapat memberi penjelasan lebih lanjut karena telah tutup sejak tahun 1956 yang disebabkan masalah finansial. Menurut otoritas penerbangan Brasil, kisah ini bermula saat pesawat Santiago Airlines dengan nomor penerbangan 513 ini lepas landas dari Jerman pada tanggal 4 September 1954 dan menghilang di suatu tempat di atas lautan Atlantik. Setelah pesawat ini kehilangan kontak, para penyelidik telah melakukan pencarian, namun tidak ditemukan hasil apapun. Akhirnya, para penyelidik terpaksa mempercayai pesawat itu telah jatuh, dan semua penumpang telah kehilangan nyawa dalam kecelakaan tragis tersebut. Kemudian, setelah dinyatakan hilang usai 35 tahun lepas landas, pesawat Santiago tiba-tiba muncul kembali, dan mendarat di Bandara Porto Alegre, Brasil pada 12 Oktober 1989 dengan 92 tengkorak manusia di dalamnya. Saat pesawat itu mendarat, petugas bandara dan keamanan dibuat terkejut setelah membuka pintu pesawat dan ditemukannya 92 tengkorak manusia, yaitu 88 penumpang dan 4 awak yang duduk di kursi mereka. Ada juga ditemukan di Kalimantan Selatan kuburan sepanjang 60 meter. Dikisahkan bahwa manusia raksasa itu tiba-tiba muncul entah datang dari mana di suatu tempat di kota rantau Kalimantan. Namun sayangnya raksasa itu sejak kemunculannya yang cuman sebentar dan tidak berumur lama dan meninggal, sehingga tidak ada keterangan yang bisa dikorek dari beliau. Dikatakan oleh seorang tuan guru agama, bahwa barangkali raksasa itu adalah manusia yang hidup di zaman Nabi Musa puluhan ribu tahun yang lalu, yang zaman dulu ukuran tubuh manusia sangat besar. Raksasa itu kemudian tersesat melalui sebuah lubang cacing yang mengirimnya ke masa sekarang. Kuburan sepanjang 60 meter itu masih ada sampai sekarang dan menjadi tempat wisata religi yang sering disiarahi orang. Dikisahkan seorang imigran dari Indramayu bernama Kang Nur tersesat ke alam jin di hutan Kalimantan. Dia terkejut karena menemukan bahwa tiba-tiba hutan sekelilingnya berubah menjadi pasar dan banyak penduduknya, tetapi bentuk mereka aneh, tidak seperti manusia lazimnya. Tiba-tiba Kang Nur ditangkap oleh prajurit dan dijebloskan ke penjara karena dituduh mencuri. Setelah semalaman di penjara, akhirnya Kang Nur dibebaskan karena tidak bersalah. Sekembalinya ke alam manusia, dia terkejut karena lingkungan begitu cepat berubah dalam satu malam. Kang Nur juga menemukan bangunan rumahnya berubah dan ada 3 rumah mewah baru di dekatnya. Dan dia juga diceritakan oleh temannya bahwa istrinya sudah menikah 6 tahun yang lalu karena dianggap Kang Nur sudah meninggal selama 2 tahun di hutan. Walaupun Kang Nur sulit mempercayainya, tapi demikianlah kenyataannya yang bisa dilihatnya sendiri di depan matanya. Walaupun cerita ini mistis, tapi ini ada hubungannya dengan dilatasi waktu. Ternyata 1 malam di alam gaib atau alam jinnya Kang Nur, sama dengan 8 tahun di alam manusia. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi dilatasi waktu atau perlambatan waktu antara alam nyata dengan alam gaib. Semua kejadian di atas, boleh kalian percaya, boleh juga tidak. Yang kita ambil kesimpulan di sini adalah, adanya kesamaan teori perlambatan waktu yang telah terjadi pada cerita di atas. Hal ini seolah ingin menunjukkan atau membenarkan teori para saintis. Bukankah ilmuwan selama ini hanya mengeluarkan teori mereka, tanpa bisa menunjukkan bukti yang nyata? Masih banyak lagi peristiwa aneh dan membingungkan mengenai misteri ruang waktu ini. Saya tidak akan menceritakan kisah misteri waktu lainnya karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membahas misteri waktu dari aspek sains. Apa itu waktu? Pertanyaan mendasar yang masih belum memiliki jawaban pasti adalah apa sebenarnya waktu itu? Time, the word, T-I-M-E, is the most used noun in the English language. We can't get through the day without talking about time all the time. Apakah waktu itu nyata atau hanya konsep abstrak yang diciptakan oleh manusia? Beberapa fisikawan bahkan berpendapat bahwa waktu mungkin tidak ada dalam bentuk yang objektif, melainkan hanyalah ilusi. Coba kalian simak pernyataan seorang fisikawan abad ini, yaitu Stephen Hawking. In our theories, there are 2 kinds of time. There is what is called real time. This is a kind of time that is measured by a clock.
The time that we feel passing, the time in which we grow older. Then there is imaginary time. Of course, imaginary time is an idea that science fiction writers, like Arthur, have used in their stories. Sebagaimana ruang, waktu pun adalah bentuk imajiner. Waktu yang dirasakan seperti arus yang independen itu sebenarnya tak ada, waktu tidaklah eksis. Yang eksis adalah perubahan, hukum kausalitas, di mana dalam semesta ini berlaku runtutan-runtutan keadaan atau sebab akibat secara logis. It can be thought of as a direction of time that is at right angles to ordinary, real time, in a certain sense. The universe has a beginning in real time, at the Big Bang. Perubahan terjadi secara bervariasi antara suatu tampilan materi energi yang satu dengan lainnya. Ada yang terjadi sangat cepat, ada yang sangat lambat tergantung keadaan lingkungan yang mempengaruhinya. Hal tersebut berimplikasi perbedaan kecepatan waktu yang dirasakan oleh suatu pelaku. Kejadian perubahan berintensitas tinggi menghasilkan perasaan perjalanan menyusuri waktu yang lebih panjang dibanding perubahan berintensitas rendah. Contohnya adalah tawanan dalam penjara, merasakan waktu itu sangat lambat. Sebaliknya bagi kita yang bebas dan dipenuhi dengan kesibukan sehari-hari, bagi kita waktu terlalu cepat berlalu. Dilatasi waktu yang terjadi di sekitar lubang hitam, seperti yang digambarkan dalam film Interstellar, adalah konsep fisika yang sesuai dengan teori relativitas Albert Einstein, khususnya teori relativitas umum. Unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Dilatasi waktu adalah efek di mana waktu berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada medan gravitasi di mana benda itu berada. Ada dua jenis utama dari dilatasi waktu. Dilatasi waktu gravitasional, ini adalah jenis dilatasi waktu yang terjadi karena adanya medan gravitasi yang kuat. Menurut teori relativitas umum, semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Ini berarti bahwa di dekat objek yang sangat masif seperti lubang hitam, waktu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di tempat yang jauh dari lubang hitam. Efek ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Dilatasi waktu kinematik, ini adalah jenis dilatasi waktu yang terjadi ketika sebuah objek bergerak relatif terhadap pengamatnya dengan kecepatan yang signifikan. Menurut teori relativitas khusus Einstein, waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Ini dikenal sebagai dilatasi waktu kinematik atau dilatasi waktu relativistik. Dalam Interstellar, ketika para astronot mendekati lubang hitam Gargantua, mereka mengalami dilatasi waktu gravitasi. Lubang hitam yang sangat masif ini menciptakan medan gravitasi yang sangat kuat, yang mengakibatkan waktu berjalan lebih lambat bagi mereka yang berada di dekat lubang hitam. Ini adalah fenomena fisika yang sebenarnya yang telah dihitung dalam teori relativitas. Efek dilatasi waktu ini memiliki dampak dramatis pada cerita film, termasuk bagaimana waktu di planet yang terdekat dengan lubang hitam berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di luar medan gravitasi lubang hitam. Hal ini menghasilkan perbedaan usia yang signifikan antara dua lokasi tersebut, yang merupakan elemen penting dalam plot film tersebut. Pembahasan mengenai misteri waktu ini masih panjang dan semakin menarik. Akan tetapi untuk menghemat waktu, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video ini. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai misteri ruang dan waktu pada video selanjutnya, apabila kalian menyukai video ini. Tetaplah berkunjung ke channel Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya seputar sains dan astronomi. What? Time is passing differently down here than it is on the surface. What?